balik lagi sama aku Aisy dan teman aku Dinda. Nah, karena bentar lagi ada Hari Kartini, aku mau ngajak kalian semua ngobrol bareng tentang Hari Kartini. Kalau kalian mau tahu, yuk ikutin terus. Nah, sekarang kita udah bareng teman-teman kita yang bakal kita ajak ngobrol bareng nih teman-teman. Boleh dong perkenalin dirinya dulu? Halo, kenalin nama gue Raffi Farhan Effendi dari IPS 2. Halo, nama aku Elvina Amanda dari kelas 10 IPS 2. Oke, salam kenal semuanya. Kalian tahu kan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kartini. Benar. Betul dong, betul. Kalau menurut kalian sendiri, Kartini itu sosok yang seperti apa sih? Menurut saya Kartini adalah sosok pahlawan nasional dari Indonesia yang sangat menginspiratif dari kaum muda, yang mana dia itu memperjuangkan hak-hak dari para wanita agar tidak dipandang sebelah mata. Benar. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku, Kartini itu adalah salah satu pahlawan wanita yang benar-benar menginspirasi perempuan-perempuan zaman sekarang ini untuk lebih berani dalam menunjukkan dalam hak mereka, terutama dalam pendidikan. Oke. Berarti menurut pandangan mereka masing-masing itu sosok Kartini itu berbeda-beda ya. Benar banget guys. Opini-opininya. Nah, kalau gitu dari sosok Kartini tadi apa sih yang paling kalian kagumi gitu? Kalau dari gue sendiri sih, Kartini itu sosok yang memiliki jiwa-jiwa yang pantang menyerah, yang dibuktikan dari seberapa gigihnya dia memperjuangkan hak-hak wanita dari zaman dahulu. Bener banget. Kalau menurut kamu? Kalau yang aku kagumin dari RA Kartini itu ketika beliau memperjuangkan hak-hak wanita, itu kayak benar-benar berani banget dalam mengungkapkan pendapatnya, terus pantang menyerah juga walaupun banyak sekali orang-orang yang menganggap remeh gitu. Bener banget. Berarti bisa menjadi inspiratif buat wanita-wanita muda juga ya. Bener. Untuk Betul sekali, betul. kalangan ini. Benar. Nah, kalau gitu kalian ada saran gak sih untuk event kita saat ini untuk merayakan Hari Kartini nanti yang mendatang gitu? Ada nggak sarannya? Ada sarannya nggak? Iya. Menurut saya sih sebaiknya kita di sekolah ini mengadakan lomba melukis, terutama tokoh-tokoh pahlawan dari Indonesia yang memiliki gender perempuan, yang mana ini tuh berkaitan dengan Hari Kartini yang kita laksanakan. Bener banget. Nah, kalau kamu sendiri sarannya apa? Kalau aku sarannya mungkin adain perlombaan tentang kayak pidato gitu, tentang kesetaraan gender dan hak-hak asasi perempuan gitu. Oh, bener, setuju banget. Setuju banget ya, Din. Makasih banget ya saran-sarannya. Oh iya, sama-sama. Nah, kalau gitu saat event Kartini tuh menurut kalian tuh yang paling seru tuh ngapain sih? Iya, ngapain sih? gitu? Kalau menurut saya sih ya, terutama kalau Kartini kan kita ada penampilan yang yang ditampilkan oleh ekskul. Kemudian dari lomba-lomba yang akan ditampilkan sih. Oh benar. Kalau kamu sendiri yang paling seru? Kalau aku sih sama kayak Raffi ya, kayak dari penampilan, terus waktu pembagian hadiah juga setelah lomba. Pembagian hadiah sih. Iya sih, itu fix seru banget. Oh my god. Oke, makasih ya. Makasih banyak waktunya. Oh iya, sama-sama. Senang membantu. Ya, terima kasih. Halo warga Madu. Nah, karena tadi kita udah ngobrol sama teman-teman kita, jadi sekarang di sini kita udah sama Pak siapa? Pak Heru. Nah, Pak Heru kan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kartini ya Pak? Iya. Nah, menurut Bapak itu Kartini itu sosok yang seperti apa sih Pak? RA Kartini ya, Iya, dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Iya, Pak. Itu kan dia adalah seorang ningrat ya, ningrat keturunan ningrat. Jadi kalau menurut pendapat saya tentang RA Kartini ini kan sebenarnya adalah wanita yang luar biasa. Kenapa dia wanita yang sangat luar biasa? Karena di masanya Raden Ajeng Kartini ini kan membuat satu terobosan, ya, dimana kalau kita pahami dalam sejarah itu RA Kartini ini kan adalah wanita yang keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan maksud saya gini loh. Jadi di masa itu yang namanya wanita itu kan istilahnya hanya dikatakan di dapur, di sumur, di kasur lah, gitu ya. Nah itu jadi dalam artian dia hanya melayani suami, melayani anak gitu ya. Nah itu kan konsep yang berkembang pada masa itu untuk seorang wanita. Tapi RA Kartini keluar dari jalur itu gitu loh. Dia berusaha menerobos untuk menjadi wanita yang kalau secara ini sejajar dengan pria lah, dengan laki-laki ya itu. Makanya kemudian dia kan bersahabat dengan seorang jurnalis Belanda yang namanya Abendonan ya.
Nah, jadi kalau kita lihat tentang kisah buku dia itu Habis Terbilat Terang, itu sebenarnya itu adalah jasa dari Abendonan. Karena kenapa Abendonan itu sangat tertarik dengan Kartini, karena menurut Abendonan itu Kartini itu memiliki pemikiran yang agak berbeda dengan wanita-wanita Jawa pada umumnya. Itu mungkin bisa tentang R.A. Kartini. Kalau begitu dari penjelasan Bapak yang tadi, ada nggak sih Pak sikap dari Raden Ajeng Kartini yang mungkin Bapak kagumi sebagai seorang perempuan gitu? Iya, yang jelas kalau menurut saya pemikirannya itu agak beda dengan wanita pada umumnya pada masanya. Pada masanya ya. Lalu Iya, dia juga pada berani menyampaikan gitu ya, Iya, dia apa yang berani seharusnya keluar untuk dari perempuan. Zona nyamannya. zona nyaman iya, itu. benar. Jadi dia berusaha menerobos yang istilahnya yang kalau bahasa kasar itu sudah baku pada saat Iya, itu. Jadi pola-pola pemikirannya sudah baku itu diterobos oleh dia dan menyebabkan dia ya seperti itu. Mungkin kalau itu tidak dia lakukan, maaf ya, mungkin dia tidak ada dalam sejarah. Iya, Ya, karena di setiap perayaan itu sekolah kita selalu mengadakan perayaan ya Pak. Iya, Pak. Mungkin Bapak ada saran tidak Pak untuk mewarnai Hari Kartini ini, ada acara apa gitu menurut Bapak yang seharusnya diselenggarakan dari sekolah kita? begini, karena kita kan mau meneladani ibu kita Kartini. Iya, benar Jadi kalau kita mau meneladani ya tentu kita harus meneladani dari semua sisi, dari sisi fisiknya juga, dari sisi intelektualitasnya, pemikirannya. Nah, kalau saran saya sih kalau bisa diadakan kayak lomba mirip ibu R.A. Kartini gitu. Jadi dandan gitu mirip ibu kayak Iya, makasih Terus Kak. Bisa sekaligus sih, juga pemikirannya dia seperti apa gitu. Ya, untuk kemajuan bangsa ini. Oh iya. Itu kan nanti kan bisa diwariskan dari generasi ke generasi lagi. generasi muda lah. Karena kita kalau mau neladani kan kita harus tahu orangnya. Iya, orangnya seperti apa bentuk. Ya, sosoknya seperti wajahnya. apa gitu. Menurut saya seperti itu. Gitu ya, Kak. Kalau begitu untuk event-event sebelumnya gitu, event-event dari sekolah kita sebelumnya mengenai Hari Kartini itu menurut Bapak apa sih yang paling seru di dalam event gitu? Sesi apa yang paling seru? Kalau yang paling seru sesi R.A. Kartini kan dia seorang wanita. Iya. Ya. Karena dia seorang wanita, dia tetap saja harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang ya, ibu, istri ya kan, itu nggak bisa dihilangkan Iya, ya. nggak bisa. Walaupun dia mungkin punya pemikiran yang melampaui masanya, batas masanya, tapi tetap aja di situ. Makanya kalau menurut saya di situ yang harus ditonjolkan adalah peranan dia sebagai seorang wanita. Iya. Benar banget. Apa peranan dia sebagai seorang wanita? Ya bisa aja kamu bisa ngadain lomba. Sayangnya kan kita ini bulan Ramadan ya. Iya. Iya. Misalnya kalau kita bukan bulan Ramadan ya kita bisa ngadain lomba memasak gitu. Oh iya, benar. Ya kan? Karena mencerminkan Iya. sosok ibu kewanitaan juga ya, Iya. Pak. Benar banget. Oke, teman-teman. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya, Pak Pak. Heru atas waktunya. Oke teman-teman, jadi itu pembahasan dari Pak Heru. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Nah, gimana videonya tadi? Seru kan? Seru banget dong pastinya. Kalau gitu, See you in the next video. bye.